Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Kuyang Kalimantan dari tulisannya akun Facebook yang bernama Indah Juwita. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku menyiram semua minyak dengan air. Makhluk kuyang jelmaan Bu Tuti teriak histeris. Kupikir dia sudah insaf dan tidak berubah lagi. Rupanya aku salah. Anak ini siapa? Aku membuka penutup di mayat itu. Ada 3 orang anak. Badannya kaku serta berbau tidak sedap. Belum lagi tulang yang masih merah alias darah mengalir dari tulang belulang itu. Mataku mencari sesuatu. Badan milik Bu Tuti. Pak Ajeng masuk ke dalam kamar, dia mengejarku. Aku menyiram Pak Ajeng dengan air amalan. Lelaki itu teriak kepanasan. Aku berusaha keluar dari kamar, kemudian melihat tubuh yang terbujur kaku tanpa kepala. Bolong, bagian dalam tubuh ini tidak ada isinya. Aku mau muntah ketika ingin mengeluarkan tubuh milik Bu Tuti. Aku menelpon seseorang untuk membantu. Mau apa kau? Pak Ajeng menghalangiku. Bu Tuti mutar dan berusaha mendekatiku. Aku menyiram kembali kepada mereka, kemudian memasukkan air ke dalam sebuah botol semprot yang sudah aku persiapkan. Mama, cepat suruh Umi Hasna atau Ustadz Hasan ke rumah Pak Ajeng. Aku butuh kalian. Pekiku dalam panggilan suara. Pak Ajeng mendorong smartphone sehingga terpental jauh. Aku berusaha tenang sembari melantunkan bacaan Al-Quran. Tidak lupa tusuk landak aku keluarkan dari saku. Nafasku sedikit tersegal. Jujur aku sedikit takut. Mau maju atau aku robek bagian dalam tubuh istrimu, ancamku pada Pak Ajeng. Lelaki itu tidak berkutik. Wajahnya tampak pucat ketakutan. Aku menyiram tubuh Bu Tuti dengan air amalan. Memasukkan ke dalam tubuhnya. Kepala kuyang itu teriak menangis minta ampun. Ada rasa sedikit lega dan juga takut. Aku harus kuat dan yakin bahwa kebenaran akan terungkap sebentar lagi. Aku mencoba meraih smartphone yang terlempar jauh. Pak Ajeng juga tidak kalah berusaha menggagalkan usahaku. Kesal, dia lebih dulu mendapatkannya. Aku berusaha tenang, padahal jantung sudah berdegup kencang, membuat konsen sedikit teralihkan. Kuyang itu tidak berani mendekat. Rumput yang aku bawa entah namanya apa, nenek memberikan padaku. Tidak hentinya aku menyebut nama Allah. Kalimat suci juga aku ucapkan. Melisa, teriak Pak Ajeng geram terhadapku. Tidak peduli, mereka sudah menghancurkan keluargaku. Rasakan, ini ulah kalian sendiri, ancamku. Aku membalurkan tubuh Bu Tuti dengan air amalan. Kuyang itu melemas, tidak berdaya. Pak Ajeng juga melemah. Kudekati ia, kemudian mencekoki mulutnya dengan air amalan. Pak Ajeng teriak kepanasan, memegang lehernya, memberontak, sehingga menendang tepat mengenai bagian perutku. Aku terpental. Melisa, Melisa, panggil seseorang yang aku kenal, suamiku Mas Pras. Umi Hasna dan Ustadz Hasan juga ikut masuk ke dalam. Bu Tuti terjatuh dari atas, wajahnya terlihat jelas, darah keluar dari bagian hidung. Mei, Mas Pras memegang tubuhku. Ustadz Hasan menahan Pak Ajeng. Umi Hasna menutup tubuh Bu Tuti. Di dalam kamar sana ada mayat, sepertinya anak mereka, kataku. Mereka kaget. Mayat? Ustadz Hasan bergegas mencari mayat tersebut di dalam ruangan itu. Beliau menemukannya. Astagfirullah, pekiknya. Bau itu sangat menyengat. Dari darah mayat itu,
bahan utama minyak-minyak yang mereka gunakan. Tulang belulang, kemudian darah yang mereka jadikan parfum pemikat warga. Kejam. Anak sendiri menjadi tumbal mereka. Ustadz Hasan mengikat Pak Ajeng. Bu Tuti ditutupi kain, badan dan kepalanya dipisah. Mereka terlihat lemas, tidak berdaya. Aku cukup lega dengan ini. Melisa, Pak Ajeng bersuara memanggilku. Dia terlihat kesal dengan semua usahaku. Hanya Allah tempat kita kembali. Pak Ajeng tidak akan bisa mengalahkan saya, karena saya yakin sama Allah, pencipta saya. Bapak sudah menghancurkan keluarga saya. Sekarang saatnya saya membalas semua perbuatan Bapak, ancamku. Jangan, Mei. Tugas kita bukan membalas, tapi memberi peringatan dan juga membereskan mereka. Untuk balasan, hanya Allah saja, tegur Umi Hasna. Nafasku naik turun. Air mataku tumpah mengingat Abah dan juga Mama berubah drastis pada saat dekat dengan mereka. Sihir mereka kuat sekali. Bahkan, mereka tidak segan mengorbankan segala yang ada untuk kepentingan pribadi. Keesokan harinya, mayat-mayat itu dikebumikan secara layak. Padahal wajah mereka cantik dan tampan. Paling nyesek ada bayi yang masih mungil, tapi sudah terbaring kaku. Aku benar-benar geram. Para warga juga ada yang beberapa mulai sadar, kemudian membuang parfum pemberian Bu Tuti. Sumpah serapa keluar dari mulut mereka. Mereka terkena hipnotis Pak Ajeng. Semenjak jadi RT, semua dikendalikan olehnya, terutama kasus Bu Tuti agar tidak ketahuan oleh warga. Setelah tahu kalau istrinya seorang kuyang, Pak Ajeng malah menutupi kasus itu. Bahkan rela melakukan hal sekeji ini. Sungguh perkara yang di luar nalar manusia. Ustadz, minyak-minyak ini bagaimana? Tanya seorang warga mengumpulkan minyak dari rumah Pak Ajeng. Kita bakar saja, kemudian kita siram dengan air amalan kemarin, suruh Ustadz Hasan. Aku mencari Abah. Apakah Abah juga berada dalam rumah ini? Tapi aku tidak mendengar ataupun melihatnya sama sekali. Mas Pras di rumah bersama Mama, sedangkan aku masih penasaran dengan semua ulah Pak Ajeng. Masih ada warga yang marah kepadaku, tiba-tiba datang mengacak kepalaku sehingga jilbab menjadi koyak dan terlepas. Padahal jelas sekali ada Bu Tuti di depan matanya. Dia tidak peduli. Dasar jalang, tuduhnya. Bukankah yang pantas dikatakan jalang itu Bu Tuti, bukan aku? Istighfar, kamu masih belum percaya kalau Bu Tuti penganut ilmu hitam, seru lelaki kepada wanita yang menyerangku itu. Aku punya feeling dia suaminya. Enggak, tolaknya. Aku jadi kesel sama Bu Tuti. Segitu kuatnya sihir mereka sampai tidak terpengaruh seperti ini. Sudah nyata depan mata kalau mereka itu bukan manusia biasa kayak kita, tapi jadi-jadian. Pak Ajeng masih terikat di kasur besar, sedangkan Bu Tuti masih dipisah dari tubuhnya. Mereka tampak lemas, tidak berdaya. Ustadz Hasan membuat pagar amalan agar menjaga mereka tidak pergi kemana-mana, takut kecolongan seperti kemarin. Ustadz Hasan memperkuat keamanan amalan. Mereka masih manusia, hanya saja jalur yang diambil itu salah. Berapa banyak yang disihir oleh mereka, banyak yang menjadi gila karenanya, termasuk Mama dan juga Abah. Paling parah menghancurkan keharmonisan keluargaku. Jujur aku kesal sekali demi menutupi kebusukan mereka. Aku melihat jelas sekali wajah Bu Tuti yang berubah seperti hantu, pucat, serta mulut yang terbuka sedikit. Ada taring terlihat, rambut panjang, geli kalau dilihat lama-lama. Tubuhnya masih diasingkan Umi Hasna, persis mumi yang diberi formalin. Mati tapi hidup. Bagaimana rasanya hidup seperti itu? Mengapa dia sangat senang menjadi hantu tapi masih manusia? Ketika siang wajah memang cantik, apa saja yang dikatakan sangat mempesona. Ketika malam semuanya berubah, persis hantu tapi masih manusia. Aku juga geli membayangkan. Aku rajin datang ke rumah Bu Tuti, membasahi tubuhnya dengan air amalan, memberi makanan seperti biasa. Tubuh wanita itu sudah bersatu, namun penuh dengan air amalan dalam rumah ini. Dia tidak bisa berkutik. Belum lagi rumput yang ditakuti menyebar di seluruh ruangan kamarnya. Ujung kasur juga tusukan bulu landak.
membuat dirinya benar-benar terpenjara. Aku benar-benar merasa menang saat melihat Bu Tuti tidak bisa membalas tatapan mataku. Aku tersenyum penuh kemenangan. Tinggal sedikit lagi, urusan warga belum selesai. Bahkan Abah juga belum ditemukan. Aku harus bisa menghancurkan jaring kemusyrikan ini. Mas Pras berkeliling kampung memberikan air minum khusus warga yang masih terkena sihir Pak Ajeng. Alhamdulillah kebanyakan sudah pada sadar. Nenek tinggal di rumah Mama. Rani dan Ramdan menemani nenek. Sedangkan Acil Ratna lebih memilih di rumahnya sendiri. Mama sudah lebih baik. Amalan istiqomah mulai berjalan lancar. Takut sihir itu masih terkirim kepada Mama. Aku mencari Abah sampai aku tidak sadar masuk ke dalam hutan yang terkenal angker. Dari kejauhan tampak sebuah rumah berdiri kokoh. Rumah khas Kalimantan. Bahan utama dari kayu ulin atau kayu besi. Aku diam-diam pergi memasuki rumah itu. Tidak ada siapapun. Rumah ini bersih sekali serta sangat terawat. Ada bau kemenyan, bahkan suara lantunan gambus, alat musik suku pasir terdengar merdu. Aku mencari ke sana kemari. Tidak ada satupun orang yang nampak batang hidungnya. Aneh, gumamku. Permisi, sapaku. Hampir saja lupa. Ada di sini ketika melewati rumah seseorang harus memberi salam atau sekedar isyarat lewat. Takutnya ada minyak lengket atau perkara yang membuat kita terperangkap di situ. Rumahnya panjang sekali. Aku berkeliling memperhatikan sekitar. Model rumah ini panggung sehingga tampak di bawah binatang peliharaan seperti ayam dan bebek. Siapa sebenarnya yang tinggal di sini? Smartphoneku bergetar. Rupanya Mas Pras menelpon. Kamu di mana sayang? Sudah hampir maghrib tapi belum juga pulang. Aku masih mencari Abah, tapi sekarang berada di rumah kosong dekat hutan bakau. Cuma lebih jauh sedikit. Kenapa jauh sekali? Kamu sendirian loh, Dek. Gak apa-apa, Mas. Tegar di mana? Aman saja kan? Insya Allah aman. Cepatlah pulang. Bahaya buat kamu, Dek. Iya. Aku mematikan telepon dari Mas Pras. Melanjutkan petualangan di rumah ini. Dari kejauhan tampak seperti Abah duduk sambil memegang alat musik gambus. Aku segera mendekatinya. Abah, seruku. Seseorang itu berbalik kemudian matanya membulat karena kaget. Siapa kamu? Tanya Abah tidak mengenalku. Melisa, jawabku. Aku tidak kenal dengan Melisa. Pergi, jangan ganggu aku, usir Abah. Aku membacakan ayat suci Al-Quran. Yakin, aku sangat yakin Allah pasti membantuku. Kemudian aku menyiram sedikit wajah Abah dengan air yang aku bawa. Abah terlihat seperti kerasukan. Tangannya memegang wajah yang sedikit memerah. Aku panik. Aku menelpon Mas Pras agar cepat datang kemari. Namun ketika aku hendak memegang, tubuh Abah terkulai lemas. Wanita muda memegang pundakku. Biar aku saja. Aku kaget. Dia wanita yang telah menghilang, Tante Bu Tuti. Jangan sentuh, kau tidak ada hak untuk merawat Abah, seruku. Wanita itu tersenyum padaku. Taringnya sedikit tampak. Bau amis juga masih tercium. Kemudian leher berwarna hitam bekas lepas bagian tubuh itu. Sekarang aku sedang hamil. Dia saudaramu. Terangnya membuatku kaget. Sejak kapan? Kapan saja. Cepat lepaskan suamiku. Kamu mengganggu ketenangan keluarga kami. Wanita itu mendorongku hingga terjatuh. Hari semakin gelap. Wajah perempuan itu mulai berubah menjadi pucat, lebih mirip hantu dibanding manusia. Kepalanya bisa berputar berlawanan arah, membuat bulu kuduku merinding. Aku berusaha meraih Abah. Tenaga wanita ini kuat sekali. Ketika hendak menaiki tangga, kutarik baju miliknya sehingga dia terjatuh ke tanah. Aku mengelap wajah Abah agar sadar. Abah, panggilku. Mana Ajeng sama Tuti? Bukankah ini tugas mereka? Tanya wanita itu sambil bangkit. Pak Ajeng sudah terkurung di rumahnya. Tega sekali kalian mengambil nyawa yang tidak bersalah, bahkan anak kandung sendiri, seruku sedikit keras. Wanita itu masuk ke dalam rumah dengan cepat, kemudian mengambil minyak, bau amis yang membuat perut tergoncang, mual dan kepalaku pusing. Aku melihat wanita itu meminum,
kemudian membalurkan ke leher. Matanya merah. Aku melafalkan ta'awud dengan keras. Aku takut sekali. Wanita itu mendekat, tangannya masih penuh minyak. "Daripada kamu banyak omong, lebih baik kau juga berubah menjadi seperti aku," ucapnya membuatku menjauh. Aku menyiram air yang tersisa di dalam botol. Ya Allah, aku takut. Lampu juga tidak nyala di sini. Mas Pras juga belum kelihatan. Abah juga tidak sadar. Wajahnya merah. Aku meraba dan juga berjongkok. Mata wanita itu jelas sekali terlihat menyala. Lambat laun kepala itu terlepas. Suaranya juga mulai berat. Aku bergidik saat melihat kembali atraksi kuyang ini di depan mata secara langsung. Aku mual, jijik. "A'udzubillahi kalimati tamamin syarri ma khalaq," ucapku berulang-ulang. Minyak itu ketendang menjauh. Waktu maghrib hampir lewat. Aku mendengar makhluk lain berkumpul di sini. Wanita itu tertawa dan terkekeh melihat aku panik. Gelap. Aku menyalakan lampu dari smartphone. Ada panggilan berkali-kali dari Mas Pras. "Cepat datang kemari," kataku dalam sebuah telepon. Tempat ini perkumpulan makhluk-makhluk beragam yang aku lihat, mulai dari gendruwo sampai parakang. Suasananya jadi semakin tidak mengenakan. "Mungkin kamu tidak akan selamat, Mei. Mengganggu keharmonisan keluargaku," ancam wanita itu. "Kamulah yang mengganggu, bukan aku. Dia abahku, bapak kandungku." Aku mencari air agar bisa menambah air amalan yang tersisa sedikit ini. Abah masih belum sadar. Wanita ini jatuh cinta dengan Abah, kemudian meminta bantuan Pak Ajeng dan istrinya agar hubungan kedua orang tuaku jadi kacau. Wanita iblis. Memang sudah lama dia tidak mau didekati lelaki kecuali yang disukainya. Mengapa harus Abah? Tubuh miliknya terbaring kaku, tampak membuncit. Mungkin sekitar 8 bulan usia kehamilannya. Aku menerobos masuk ke dalam rumah. Mereka mengejarku. Tubuh besar genderuwo itu menahan. Aku menyiprat sedikit air amalan sehingga dia menjauh. Aku menemukan air, namun bau amis. "Cari apa kamu?" tanya wanitaku yang ini. Tidak putus asa, aku berkeliling sampai ke bagian dalam rumah ini. Tidak ada air yang jernih, semua berbau. Aku menyentuh cairan lengket dan juga licin. "Apa ini?" pekiku. Entah itu apa, warnanya merah mirip darah serta bau busuk. "Abah, bangun!" panggilku. Aku terus mencari keluar dari rumah itu. Lupa, coba saja aku membawa penangkalku yang ini. Aku masukkan ke dalam tubuh miliknya. Mereka terus mengejarku sampai aku terjatuh ke dalam lumpur. Tempat ini berubah menjadi lebih seram dari sebelumnya. Ditambah malam yang sepi, tiada manusia satupun. Mas Pras kemana? Kenapa belum muncul juga? Tidak lama muncul cahaya dari kejauhan. Aku berteriak memanggil. "Mas Pras!" Aku melambaikan tangan. Kuyang itu pergi entah kemana. Aku mencari setiap sudut. "Abah!" Aku masuk ke dalam rumah lagi. Abah masih tertidur di teras. Makhluk yang tadi berkumpul masih berdiri di tempatnya. Mas Pras datang membawa Ustadz Hasan. Air botolan juga banyak sekali. Sangat cekatan, suamiku menaburkan garam serta air itu ke setiap tempat. Di dalam ada wanita itu, penjelma kuyang," kataku. Ustadz Hasan masuk ke dalam rumah. Tubuh itu dibawa keluar, memancing kuyang agar mau menampakkan diri pada Ustadz Hasan. Aku tahu dia sudah takut dengan lelaki ini. "Dia hamil?" tanya Ustadz Hasan sedikit terkejut. "Iya." Tubuhnya disiram air. Mendadak kuyang muncul hendak menyerang Ustadz Hasan. "Tolong, jangan sakiti calon bayi saya. Dia tidak bersalah. Saya tersiksa. Saya ingin ada penerus dan kembali kepada Allah," kata kuyang itu. "Kamu tadi bilang..." Belum sempat aku selesaikan ucapan, Ustadz Hasan menahan. "Apa yang kamu mau?" "Saya mau berhenti menjadi kuyang. Saya hanya ingin menikmati seperti manusia pada umumnya. Maka dari itu, saya mengambil Abah Melisa. Saya ingin hamil dan melahirkan lagi. Tapi karena kutukan ini yang menyebabkan saya harus menyendiri setiap malam mencari mangsa. Tidak enak. Hidup seperti ini tidak enak," lanjutnya. "Biarkan saya kembali ke tubuh asli. Kemudian saya akan berusaha membuang ilmu ini." Ustadz Hasan mengabulkan permintaan kuyang itu. Dia masuk ke dalam tubuhnya.
Ustadz Hasan membacakan ayat ruqyah. Kuyang itu ikut membaca dengan lambat, sehingga menyebabkan muntahan darah. Mulai dari hidung, mulut, telinga, bahkan dari bawah selangkangan mengalir darah. Aku mual, Mas Pras juga mual. Tidak lama kemudian wanita itu meninggal bersama bayi yang dikandungnya. Penguburan wanita itu berlangsung cepat. Semua peninggalannya dibakar oleh Ustadz Hasan. Bu Tuti mendengar kabar wanita itu meninggal terlihat sedih. "Apa kau juga ingin bertobat?" tanyaku pada Bu Tuti. "Buat apa? Bukankah makhluk seperti aku ini tidak ada pengampunan? Setidaknya kamu menebus apa yang telah dilakukan." Hanya seutas senyum paksa, Bu Tuti terbaring lemah karena haus akan darah bayi. Wajahnya menua seperti nenek-nenek, badan yang molek menjadi kurus kering, tinggal menunggu ajal. Pak Ajeng tidak berbeda dengan istrinya. Badan kurus serta buang air besar darah hitam membuat tubuh kekar habis dimakan masak. Semua minyak sudah tidak ada di rumahnya. Beruntung warga juga mulai sadar banyak cacian yang keluar dari mulutnya. Memang semenjak Pak Ajeng menjadi RT sini, setiap jamaah yang masuk mereka semua kena sihir. Ada yang gila hanya karena lupa membaca doa masuk kampung. Aku merasa lebih baik, tidak ada kekhawatiran. Hari yang sangat melelahkan. Abah sudah sadar, bahkan mau pergi ke masjid bersama Mas Pras. Mama juga sudah kembali menyayangi Abah. Tidak ada lagi keributan di rumah. Namun nenek mengabari Rani pergi dari rumah bersama suaminya Ramdan tanpa melengkapi kelengkapan pernikahan mereka di KUA. Kenapa lagi dengan Rani? Aku menjalankan rutinitas seperti biasa. Mas Pras kembali ke tempat kerja. Mama juga rutin menghadiri pengajian. Abah tidak kalah rajin sholat berjamaah di masjid. Tidak boleh lalai. Setan itu mudah masuk ketika ada kesempatan. Begitu petua dari Abah. Jangan merasa kita sudah rajin dan menyepelekan suatu amalan wajib. Bisa saja dari sela itu, setan berusaha merusak kita sebagai manusia. Aku ngomong tegar, dia semakin besar dan lincah. Aku menikmati hidup tanpa ada rasa kekhawatiran berlebih seperti kemarin. Bu Tuti, Ustadz Hasan membujuk agar melepas ilmu hitam itu. Namun penolakan yang diterima. Pak Ajeng juga mulai kesakitan karena efek samping ilmu itu. Tidak ada yang tahan dengan Pak Ajeng. Bau busuk keluar dari lubang dubur serta darah hitam mengalir dengan deras dari hidung serta mulut. Pak Ajeng masih ingin bertahan, begitu juga istrinya. Padahal kondisi sudah benar-benar sekarat. Warga sering melempari rumah Pak Ajeng dengan kotoran, bahkan mengusirnya agar tidak tinggal di perkampungan ini lagi. Nenek tidur di rumah, seperti biasa melihat keadaan rumah yang terlihat aman. Namun wajahnya tampak sedih. Aku tidak tahu ada apa. Padahal masalahku yang sudah selesai, tinggal Bu Tuti insaf saja. Nenek masih penasaran dengan Rani. Nenek duduk di sampingku, tegar mengajak bermain buyutnya itu. Biarkan saja Rani, kita larang agar dia tidak menikah dengan Ramdan. Tetap saja dilakukan. Kayak gak punya keluarga saja, keluh Mama. Lagian Acil Ratna juga mengizinkan. Ya kita gak bisa apa-apa mah, kataku. Semenjak kepergian Rani dan Ramdan, nenek sering ke rumah, bahkan berkelahi dengan Acil Ratna, menyalahkannya. Sekarang Acil gimana? Nenek jangan banyak pikiran, entar sok kayak waktu itu, kataku. Nenek merebahkan diri dekat tegar. Namanya juga orang tua, Mei. Khawatir itu pasti ada, terang Mama. Kecuali kalau Mama kena sihir atau guna-guna lagi, celetukku. Mama menatapku tidak suka. Mei, jangan membahas itu lagi. Kamu gak trauma apa? Masalah itu sampai membuat kita semua hampir gila, bela nenek. Aku mencibir. Abah masuk ke kamar membawa rebusan ikan khas Kalimantan. Harumnya kemana-mana, membuat perut lapar tiba-tiba. Abah ini kalau mau makan ya di sana, jangan di kamar, omel Mama. Kalau di sana kalian gak bakalan datang, jadinya Abah bawa ke sini. Mama melengos pergi membawa panci itu. Abah terkekeh-kekeh. Aku memandang nenek. Aku pergi keluar membantu Mama mempersiapkan makan siang. Abah yang memasak ikan. Mama juga sudah masak sayur dari sebelum zuhur.
Perutku benar-benar minta diisi. Tegar juga mengamuk karena lapar. Hal yang paling nikmat bukan dari masakannya, tapi dari kebersamaan ini. Aku bahagia. Sambal terasi begitu menggoda. Ketika sudah siap semua, aku mengambil piring kemudian mengisi nasi untuk Abah, Mama, dan juga nenek. Tegar aku pisahkan. Dia tidak tahan makan yang berbau pedas. Selalu mencret. "Nek, apa nenek tahu asal-usul terjadinya kuyang?" Kataku tiba-tiba. Nenek tersedak karena pertanyaanku. "Ya Allah, Me, kita baru mulai makan. Nanti saja bahas kuyang," jawab nenek sewot. "Iya nih Melisa, aneh bener, bahas kuyang pas makan. Nanti aja kan bisa," omel Mama. Aku cuma ketawa malu. Abah asik menikmati hidangan ini. "Melisa, kuyang itu dulu bisa ada sebab dan tidaknya berubah menjadi sekarang. Faktor yang paling rumit adalah keturunan. Nenek moyangnya ada penjelma kuyang. Salah satu keturunan pasti bakal jadi," jelas nenek. "Jadi kalau mau terputus atau musnah harus nggak punya keturunan ya?" Tanyaku penasaran. "Ya, tapi biasanya ada saja yang kena sekalipun kita nggak meminta ilmu itu," jawab nenek. "Emang bisa begitu, Nek? Kok bisa?" "Kalau pakai makhluk, ya dia keliling cari darah keturunannya, apalagi yang baru meninggal," jelas nenek. Jadi ingat wanita yang meninggal waktu itu. Siapa lagi yang diturunkannya? Aku jadi merinding membayangkan harus hidup menjadi makhluk seperti itu. Pasti gak tenang. Bahagia juga gak ada. Pertama, yang memakainya untuk kecantikan. Kemudian kehidupan abadi. Kekayaan bisa juga, tapi jarang. Kebanyakan kecantikan dan keromantisan sama suami. Paling kasihan kalau jadi keturunan dia. Mau gak mau ya kena. "Jangan bilang Bu Tuti," tebakku. "Bisa jadi karena nurun dari tantenya. Hebat ya, dalam satu kampung ada 2 jadi kuyang. Ditambah Pak Ajeng pakai ilmu hitam agar dapat kepercayaan dari warga. Sampai-sampai menjadi kampung sihir," terang nenek sambil nyengir. "Abah, ada cerita sih, Nek. Ada jamaah yang mau masuk kemari. Entah kenapa beberapa jamaah itu menjadi gila. Diselidiki, ternyata lupa baca doa masuk kampung," kataku mengingat-ingat. "Ya itulah pentingnya ada adab. Mau masuk kampung, kalau yang paham agama pasti gak sembarangan. Rasulullah aja mau tidur, mau makan, semua gak sembarangan. Apalagi ini, mau masuk kampung orang." Aku manggut-manggut mendengar penjelasan nenek. Sampai kiamat, yang namanya ilmu hitam itu gak akan punah. Hidup di kota saja gak menjamin hidup enak. Semua itu dari kita saja, lanjut nenek. "Ya kalau bukan soal mistis, pasti soal duit," ledek Mama. "Kalau itu mah di mana-mana kali mah," kataku sambil tertawa. Minyak kuyang hanya orang tertentu yang memiliki, apalagi pemakai. Jelas sekali ada di rumahnya. "Mau nonton atraksi belian gak?" tanya Mama. Jangan bawa Melisa, sirik itu," tegur Abah. Mama cuma mesem-mesem. "Masih ada aja ya? Kupikir sudah berhenti." "Enggak lah, apalagi itu tradisi yang gak boleh punah. Pasti dilestarikan. Cuma bagi yang paham agama, gak mau lagi ngikutin kayak gitu. Sama aja sirik," kata nenek. Aku mengangguk paham. Keadaan sudah aman. Mas Pras mengajakku untuk pindah ke kontrakan proyek. Katanya sudah rindu berat ingin bermesraan dengan istri. Aku pun paham. Mama mendukungku ikut Mas Pras. Beliau sudah percaya padaku, bisa menjaga anak dan juga diri sendiri. Enggak kayak dulu ngeyelan. Mama memelukku lama sekali. Air mata ini jatuh. Lebih banget ya. Padahal pindah juga gak jauh banget kok. Bisa ke rumah kapanpun aku mau. Apalagi kalau Mas Pras libur. "Jaga baik-baik anakmu, jangan lengah," suruh Mama. Aku menepuk punggung Mama lembut. "Insya Allah mah." Mas Pras mengajakku naik ke dalam mobil. Aku melambaikan tangan ke arah Mama. Abah sudah pergi ke tempat kerja. Hanya pesan yang aku titip sama Mama. 2 bulan kemudian, aku hamil. Bahagia sekali rasanya. Tegar memang masih kecil, tapi aku dan Mas Pras memang ingin memiliki anak lagi, agar tidak terlalu sepi rumah ini. "Kamu gak takut dikejar kuyang, Dek?" tanya Mas Pras. "Enggak lah, sudah kebal,"
candaku. Mas Pras mencubit pipiku. Awas ya kayak kemarin, ancamnya. Enggak, tolakku. Malamnya aku bersihkan tempat tidur. Tegar sudah tertidur. Aku mengambil air wudhu kemudian berbaring sebentar sambil membuka aplikasi biru. Beberapa menit, aku mencium bau amis seperti yang lalu-lalu. Aku celingak-celinguk mencari. Siapa? Keluar kamu, ancamku. Aku memegang duri landak dan juga tasbih. Ayat kursi kuucapkan keras dan lantang. Brak! Aku kaget. Kutengok Seng yang terdengar suara benda jatuh itu. Pergi kamu, usirku. Tidak lama makhluk itu pergi. Aku pun merasa lega kemudian tidur. Keesokan harinya aku membeli sayur seperti biasa. Ketemu dengan Pak Lek sayur, malah meledekku saat tahu kalau hamil lagi. Saat asik memilih sayur, seseorang yang aku kenal lewat. Wajahnya pucat, matanya merah, lingkaran hitam menghiasi bawah mata. Mirip hantu kuntilanak, rambutnya panjang, hitam, serta berantakan. Itu... Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.